Assalamualaikum, selamat siang. Salam Rahayu. Semoga kesehatan, kebaikan selalu menyertai kita semua. Baik kalian yang ada di ujung barat Indonesia sampai ujung timur Indonesia. Lagi rame soal Ibu Endah, Ketua DPRD Gunung Kidul, Ketua PDIP Gunung Kidul, kader PDIP yang sangat militan. Kita lihat dulu videonya ini sekilas saja. Tentu kalian sudah pernah menonton dan bisa memahaminya seperti apa. Ini dia videonya. Saya adalah negara saya Jokowi. Rekening pemenang Jokowi itu atas nama Endah. Bu, mohon izin. Jadi mohon maaf. Saya cut dulu. Saya cut dulu, Bu. Bu, saya cut dulu. Menyampaikan aspirasi. Bu, saya cut dulu. Ya. Saya cut dulu. Kami maksudnya Saya dengar. Nggak usah teriak, Mbak. Saya dengar. Nggak usah teriak, tolong nggak usah teriak ya. Kurang kencang, jangan melihat keperempuanan saya. Saya menghormati saudara. Mari bicara baik-baik. Saya datang dengan baik-baik. saya cut dulu. Silahkan. Iya, betul. Ya. Karena ini membahayakan. Ya, walaupun mungkin kalau ibu selama itu tidak minta, itu bagi aparat dia membahayakan. Iya. Terus mau diapakan? Saya amankan. Mau ditangkap? Silakan. Di mana nangkapnya? Surat penangkapannya? Silakan diberikan. Biar saya akan bertanggung. Saya melaksanakan Ya. dengan spontan, dengan kesigapan kami Ya. untuk menyelamatkan diri. Ya. Sudah saya berikan videonya juga. Saya sudah berikan. Dan silakan ditangkap. Surat penangkapannya di mana? Mau dipenjara di mana? Saya hanya mengamankan saja. Ya. Jadi ini nggak akan dipenjara. Siap, tidak. Oke. Saya hanya mengamankan Kalau saja. tidak, biar saya bawa pulang. Siap. Ya. Ini tanggung jawab Daripada saya nanti sebagai mau- wakil rakyat untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia amanat undang-undang Bung Karno memerdekakan rakyat ini untuk melindungi rakyat Indonesia. Mari kita pulang. Bilang salah tadi. Sekarang teriak. Silakan. Ya. Saya coba surat Saya perintah. juga tukang demo sebelum jadi ketua DPR. Saya pernah ditindas oleh aparat sebelum jadi ketua DPR. Maka tidak ada kata lain selain lawan merdeka. 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 Pulang kita. Iya, jadi kronologinya kami dikabari ada salah satu warga masyarakat yang menunggu kehadiran Pak Jokowi, kemudian yang bersangkutan menyampaikan aspirasi, tetapi ditangkap oleh Pas Pampres dan juga mendapatkan kekerasan secara fisik. Saat itu kami tanyakan dalam bentuk apa, ternyata setelah kami melihat videonya ternyata betul, maka saya mewakili masyarakat Gunung Kidul sebagai wakil rakyat punya kewajiban untuk melindungi keselamatan warga masyarakat Gunung Kidul. Seandainya yang bersangkutan memang bersalah, ya kita persilahkan diproses, tetapi seandainya tidak, ya kami minta untuk boleh dibawa pulang. Tapi ternyata Pas Pampres mengatakan yang bersangkutan tidak bersalah, walaupun dalam proses di tengah jalan yang bersangkutan dipukul. Alasan pemukulan sendiri. Alasan pemukulan katanya membahayakan presiden. Di saat Pak Presiden mau datang, malamnya itu ada mobil-mobil tank dan juga mobil-mobil Brimob, PM, semua berkeliling di Gunung Kidul seperti mau perang. Saya sebagai ketua partai, saya ditelepon oleh kader dan simpatisan yang saat itu diparani 2 orang yang mengaku Pas Pampres untuk menurunkan bendera. Kenapa Presiden mau lewat kok takut dengan bendera? Saya begitu. Akhirnya anak yang ditekan oleh Pas Pampres itu mengantarkan 2 Pas Pampres itu bertemu saya. Saya ditanya, Bu, siapa yang bertanggung jawab dengan benda ini? Oh, saya yang bertanggung jawab. Ada apa, Mas? Di situ langsung oleh beliau berdua, saya diminta menurunkan. Saya jawab, mana aturan yang menegaskan bahwa Presiden mau lewat bendera PDI harus diturunkan? Ya ini tidak ada, Bu, tetapi ini untuk mengamankan Presiden. Presiden nanti mau jalan, minimal jalan yang mau dilintasi Presiden untuk tidak dipasang bendera. Loh, Presiden itu jalan dari Jogja sampai dengan di sini 3.000 bendera kami sudah ada. Saya tidak mau menurunkan kecuali ini perintah Presiden, silahkan saudara turunkan dan saya akan menunggui. Mereka menyampaikan, kami tidak bisa menurunkan, Bu, karena yang pasang bukan saya. Jadi ibu yang harus menurunkan. Saya jawab, mohon maaf, di dalam adabnya PDI Perjuangan, bendera yang sudah kami kibarkan pantang untuk diturunkan. Dan seandainya diturunkan dengan diam-diam, kami akan mencari orangnya dan kami akan menumpahkan darah di situ. Kami tanyakan, sedemikian takutkah Presiden dengan bendera PDI Perjuangan? Sedangkan
beliau menjadi presiden itu karena PDI Perjuangan berkibar di seluruh Indonesia. Saya begitu. Ini perintah dari tim pengamanan presiden dan protapnya seperti itu. Mohon Ibu untuk memahami. Presiden 2019 setelah 2014 kemanapun justru kami diminta untuk pasang bendera PDI Perjuangan saat beliau datang. Apa bedanya dengan sekarang? Kenapa bendera PSI bahkan sampai dengan jam 2:30 pagi ada dropping bendera PSI 3 truk, kok mereka tidak dilarang? Saya tanya begitu. Kenapa ada bendera Gerindra juga dipasang malah di lokasinya Pak Presiden tidak dilarang? Kenapa ada bendera yang lain tidak dilarang? Beliau ini salah satu tokoh PDIP di Gunung Kidul, daerah selatan Pulau Jawa. Tapi saya tidak akan bahas soal apa masalah itu. Masalah itu sudah clear kok sesungguhnya kok. Karena memang orang yang masang spanduk itu dianggap tidak bersalah. Apa ya bisa dibilang ya? Ini loh, ini gitu loh. Kalau kita melihat capres, cawapres yang paling sibuk ke sana kemari itu Ganjar Pranowo, Mahfud MD, lalu Anies Baswedan, Caimin. Tapi ada satu hal lagi. Presiden yang paling sibuk dia Pak Jokowi itu. Nggak tahu kenapa sibuk kesana kemari. Ya mungkin bagian dari kerjanya kali ya. Tapi kok selalu bertepatan dengan ini ya. Beberapa kampanye capres ya. Dia hanya menyoroti soal apa ya? Nyali. Perumahan seperti itu cocok jadi menteri, orang-orang seperti itu. Jadi pemimpin. Saya kira tuh partai yang paling berhasil menjadikan kader militan itu PDIP. Itu paling militan. Pertama ini, misalkan organisasi atau kelompok atau apa, yang kelihatan militan itu kan pasti berbau keagamaan, radikal gitu kan. Bahkan yang paling ngeri kan ngebom. Tapi ada satu partai yang bisa dibilang paling membuat kadernya itu pemberani militan, itu ya PDIP itu. Nggak yang laki, nggak yang perempuan, begitu semua. Kalau membela kebenaran, mereka tuh tanpa tedeng aling-aling, ibaratnya apa? Berani betul. Benar-benar berani. Walau soal spanduk atau bendera atau apa itu menyangkut Pak Lurah, ya kan. Tetapi kita melihat sisi ke belakangnya dulu. Saat Pak Lurah itu ditekan oleh Amerika, oleh Australia, soal beli pesawat, soal beli alat-alat perang, dia tuh paling berani mengalahkan jenderal-jenderal yang masa lalu. Dia paling berani. Saat dia ditekan juga soal Freeport, dia paling berani. Dan dia sipil. Itu karena apa? Karena didikan partai PDIP, pemberani. Tentu kalian tahu Pak Soekarno itu seperti apa jika pidato, menggelegar, pemberani. Tapi punya satu sisi, kebanyakan kader PDIP itu punya satu sisi, dia pemberani, tapi ada sisi yang lain. Apa itu? Dekat dengan rakyat. Nah ini dia gitu loh. Mau dia itu naiknya mobil Mercy kayak mau apa kayak, pasti diwajibkan, diharuskan oleh Megawati. Mereka harus dekat dengan rakyat. Itu loh kelebihannya. Dan soal nyali jangan ditanya. Anda lihatlah Pak Lurah kemarin tuh saat ditekan Australia atau apa. Soal apa itu, Freeport, soal macam-macam itu. Berani kan? Karena dia saat itu kader PDIP. Ganjar pun berani gitu loh. Sama. Punya nyali yang tinggi semua. Coba dilihat deh, seperti Risma itu. Pemberani tuh. Padahal sudah mak-mak, sangat mak-mak lah dia. Pemberani, banyak gitu loh. Kader-kader PDIP yang pemberani yang melebihi apa ya, bisa dibilang kader-kader partai yang lain. Partai yang lain kadernya pemberani juga ada, tapi memang beda, khusus PDIP sangat beda. Karena PDIP besar itu memang lewat apa? Pergolakan, ditekan, diinjak. Makanya mereka pemberani semua. Lalu begitu, Pak Lurah kemarin itu kan orang apa ya? Petugas partai kan begitu kan. Bahkan sekarang yang ditempelin siapa? Petugas partai kata-katanya itu Ganjar Pranowo. Anehnya kan begitu. Anehnya kan seperti itu. Padahal kita lihat gitu, setelah Pak Lurah itu ibaratnya bisa dibilang lepas dari Megawati atau apa gitu kan. Coba muncul kasus MK. Intimidasi, pencopotan baliho. Banyak hal gitu loh yang bisa dibilang banyak para akademis, para pakar hukum itu memprotes. Bahkan yang terakhir di UGM itu. Demokrasi sekarang itu seperti dikebiri. Demokrasi sekarang itu seperti apa ya? Seperti diputar arah berbalik gitu loh. Kalau zaman Pak Harto dulu, jelas demokrasi itu nggak ada. Nah ini sepertinya ini nggak tahu kenapa kok banyak hal seperti bahkan kemarin itu juga soal spanduk itu. Padahal Jokowi itu jadikan politiknya kader PDIP. Iya kan? Tapi kenapa hanya bendera atau spanduk? Jadi hal semacam itu. Lalu kemana jiwa-jiwa patriotnya dulu itu saat dididik oleh PDIP?
Harusnya kan muncul, harusnya. Masa hilang? Kan nggak mungkin hilang. Apa karena beda pilihan politik? Dan belanya ini yang membela, ini kader PDIP Tulen juga. Tulen bener ini, sampai sekarang masih setia. Perempuan ini gitu loh. Tentu kalian bisa lah melihat dengan hati nurani, mana tuh yang benar sebenarnya. Anda tahu gitu loh. Jangan bohong.